Happy or sad? Sad. Kenapa manusia menderita? Mengapa ketika kita menginginkan sesuatu, proses untuk mendapatkannya sangat menyakitkan? Dan ketika hal tersebut telah tercapai, kebosanan dengan cepat menyerang. Kenapa kehidupan kita penuh dengan cobaan? Lalu, kenapa kebahagiaan sangat susah untuk didapatkan? Sebenarnya, apa esensi dari kehidupan? Apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup? Dari berbagai pertanyaan yang muncul, maka dari itu di video kali ini, kita akan mencoba mengupas tentang kehidupan, yang sebenarnya mungkin adalah penderitaan itu sendiri. Penderitaan dari asal kata derita. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan begitu, penderitaan berarti keadaan menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan juga dapat didefinisikan sebagai keadaan tertekan yang parah terkait dengan peristiwa yang mengancam keutuhan seseorang. Hal ini dapat terjadi di setiap aspek kehidupan manusia, di ranah peran sosial, identifikasi kelompok, hubungannya dengan diri atau badan, atau bahkan hubungan dengan keluarga dan relasi. Penderitaan tidak hanya mempengaruhi satu bagian dari seseorang, tetapi juga mempengaruhi seluruh keberadaan, baik fisik, emosional, mental, spiritual, dan aspek sosial. Penderitaan merupakan keadaan yang menyedihkan, yang menekan manusia secara menyeluruh, terkait seluruh keberadaannya. Penderitaan adalah fakta yang bukan hanya universal, tetapi juga seolah abadi. Penderitaan senantiasa mengiringi dan mengikuti setiap gerak dan langkah manusia. Penderitaan sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan akan tetap ada selama manusia masih ada. Karena penderitaan menjadi ciri eksistensial dari kehidupan. Penderitaan dialami oleh makhluk hidup yang dapat merasakan sakit secara fisik maupun mental. Penderitaan terjadi karena kondisi yang tidak ideal yang dialami. Kondisi tidak ideal itu dapat berupa penyakit, kemiskinan, konflik, kehilangan seseorang atau harta benda, penolakan, pengkhianatan, dan ketidakpercayaan. Penderitaan adalah rentang antara harapan dan kenyataan yang dialami. Perentangan ini dialami oleh seseorang sebagai sesuatu yang menyakitkan. Penderitaan dialami karena ketidakadilan, kehilangan sesuatu yang diakui sebagai yang berarti, entah tentang kesehatan, harta benda, harga diri, dan kewajiban sosial. Penderitaan menimpa siapapun sebagai fakta universal. Penderitaan dapat menimpa manusia dalam segala keadaan. Penderitaan tak memandang jenis kelamin, usia, ras, dan keyakinan. Penderitaan akan selalu menimpa orang yang menjalani kehidupan dalam kesalahan maupun dalam kebenaran. Ada seorang filsuf dari Jerman, ia adalah Arthur Schopenhauer. Ia dikatakan memiliki pemikiran unik karena memadukan gagasan Immanuel Kant dan filsafat timur. Sehingga dari penggabungan itu, ia melahirkan corak pemikiran yang khas tentang kehendak dan pesimisme. Maka dari itu, sebelum memasuki pemikiran Schopenhauer, baiknya mengurai pemikiran Immanuel Kant terlebih dahulu. Immanuel Kant mengartikan bahwa dunia hanyalah presentasi, artinya hanya semacam persepsi indrawi yang berupa fenomena. Sedangkan noumena menurut Kant adalah sesuatu dalam diri yang tak dapat diketahui begitu saja. Oleh sebab itu, Schopenhauer kemudian mengartikan bahwa sesuatu dalam diri sendiri disebut sebagai kehendak. Ia kemudian menggunakan intuisi atau perasaan untuk menjelaskan bagaimana kehendak menciptakan ilusi berupa fenomena. Semisal ketika kita akan mengambil buku, kita terlebih dahulu memiliki kehendak untuk melakukan gerakan tersebut. Artinya, kehendak dan gerakan lahiriah seakan-akan adalah dua hal yang terpisah. Namun secara intuitif, sebenarnya kehendak dan gerakan lahiriah adalah satu dan sama.
Dengan kata lain, segala perilaku, aktivitas, gerakan tubuh kita adalah sebuah implementasi dari presentasi oleh apa yang disebut kehendak. Ketika kita melihat setiap keanekaragaman, penampakan fenomena tersebut tidak lebih dari kehendak yang bersifat metafisik. Dan hal ini berlaku untuk keseluruhan gerakan alam semesta, entah hewan, tumbuhan, dan semuanya yang berasal dari penampakan metafisik dari satu kehendak yang tunggal. Schopenhauer juga memperinci pemikirannya tentang kehendak sebagai kehendak untuk hidup. Kehendak untuk hidup kemudian menjadi bekal bagi makhluk hidup berupa naluri yang pada tingkat rendah biasanya dimiliki oleh hewan, maupun pada tingkat paling tinggi berupa rasio atau akal manusia. Namun keseluruhan itu adalah upaya menuruti kehendak untuk hidup. Naluri hewan selalu berupaya untuk bisa memuaskan kebutuhan fisiknya. Hal itu tak berbeda dengan manusia, meskipun diberi karunia berupa rasio atau akal yang luhur, pada akhirnya juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dan industrialisasi adalah pencapaian rasio yang pada hakikatnya memenuhi kebutuhan kehendak untuk hidup. Di sini kemudian filsafat timur mulai memainkan peran dalam pemikiran Schopenhauer. Sedikit penjelasan bahwa mungkin ketika kita berbicara kehendak yang mendasari segala bentuk lahiriah, kita bisa membayangkan pemikiran ini mirip dengan Spinoza tentang kesatuan alam dan Tuhan, atau pemikiran mengenai filsafat Stoa bahwa keutamaan manusia bisa tercapai jika selaras dengan kehendak alam dan Tuhan. Namun yang membedakan, Schopenhauer menghilangkan semua hal yang sifatnya positif. Ia mengatakan bahwa kehendak kosmik itu jahat, karena kehendak tersebut menuntut setiap gerakan ragawi dan tujuan hidup manusia yang dimana keseluruhannya adalah negatif. Kenapa bisa demikian? Menurut Schopenhauer, kehendak bagi manusia adalah sumber penderitaan tanpa akhir. Penderitaan adalah esensial bagi kehidupan manusia, dan penderitaan tersebut akan semakin meningkat karena ditopang oleh kemajuan pengetahuan. Kemajuan pengetahuan dan teknologi akan membuat manusia senantiasa berburu untuk mengejar kehendak memuaskan kenikmatan fisik, sehingga hal ini menambah tumpukan derita sejarah umat manusia. Ungkapan tersebut adalah kata-kata populer yang keluar dari mulut Schopenhauer. Pada dasarnya, manusia ingin sekali mencapai sesuatu yang digerakkan oleh kehendaknya. Selama proses mendapatkan apa yang ia kehendaki, manusia akan menderita. Namun bila sesuatu yang diinginkan itu sudah tercapai, manusia akan mengalami kebosanan, karena tidak ada yang namanya kebahagiaan sejati. Sekitar 2500 tahun lalu, di kaki bukit Himalaya yang sekarang dikenal dengan Nepal, ada sebuah istana yang megah. Di dalam istana hiduplah seorang raja yang menunggu kelahiran putranya. Terhadap anaknya, sang raja mempunyai ide besar. Ia berkeinginan untuk membuat hidup anaknya sempurna. Ia berupaya untuk membuat anaknya tak mengenal apa yang disebut sebagai penderitaan. Maka dari itu, setiap kebutuhan dan keinginan akan senantiasa dipenuhi. Kemudian sang raja mendirikan dinding yang menjulang tinggi mengelilingi istana untuk mencegah putranya mengetahui dunia luar. Ia memanjakan anaknya, melimpahkan makanan dan hadiah, serta mengelilinginya dengan para pelayan yang melayani setiap pergerakannya. Dan seperti yang direncanakan oleh raja, anak tersebut akhirnya tumbuh tanpa mengenal kejamnya kehidupan manusia. Meskipun mendapatkan kemewahan dan kelimpahan, nampaknya pangeran menjadi anak yang acuh tak acuh. Pada dirinya juga merasakan setiap pengalaman terasa hampa dan tidak bernilai, karena apapun yang diberikan oleh sang ayah tampak tak pernah cukup dan tidak berarti apapun. Kemudian pada suatu malam yang sudah larut, pangeran menyelinap keluar istana untuk melihat apa yang ada di balik dinding. Ia menyuruh salah satu pelayan untuk mengantarnya ke desa setempat, dan apa yang dilihatnya di desa membuat dirinya sangat ketakutan. Karena untuk pertama kali pangeran menyaksikan penderitaan manusia. Ia melihat orang sakit, orang lanjut usia, gelandangan, orang yang kesakitan, bahkan orang yang sekarat. Ia kemudian kembali ke istana dan mendapati dirinya berada dalam krisis eksistensial. Sebab ia tak mampu mencerna apa yang telah ia lihat sebelumnya. Ia kemudian menjadi banyak merenung dan mengeluh. Dan seperti kebanyakan anak muda pada umumnya, pangeran lantas menyalahkan ayahnya.
atas segala hal yang telah dilakukan oleh sang ayah kepada dirinya. Kemudian pangeran berpikir jika semua masalah terletak pada kekayaan. Karena hal itu membuat dirinya sangat menderita, sehingga membuat hidupnya terlihat begitu tak berarti. Lantas ia kemudian merencanakan untuk melarikan diri. Ketika pangeran menyusun rencananya, ia justru mendapat ide besar seperti ayahnya. Ide besar itu tidak hanya sekedar melarikan diri, ia berencana melepaskan kekayaannya, keluarganya, dan semua miliknya, lalu tinggal di jalanan dan tidur di tempat kotor seperti binatang. Dan di sana ia berencana untuk membuat dirinya kelaparan, tersiksa, dan mengemis sisa-sisa makanan dari orang asing sepanjang hidupnya. Selanjutnya, pada malam berikutnya pangeran melancarkan aksi untuk keluar dari istana dan tak akan kembali. Selama bertahun-tahun ia hidup seperti seorang gelandangan, sampah masyarakat yang dibuang dan dilupakan. Dan nampaknya hal ini seperti yang direncanakan, pangeran sangat menderita. Ia merasakan penderitaan lewat penyakit, kelaparan, rasa sakit, kesepian, dan membusuk. Sampai-sampai ia menghadapi jurang kematian, karena setiap harinya ia hanya memakan satu keping kacang. Kemudian beberapa tahun berlalu, pangeran akhirnya mulai menyadari jika hidup yang penuh penderitaan ini tak seperti yang diharapkannya. Karena hal itu tak memberi pencerahan yang diinginkan, sekaligus juga tak mengungkap misteri dunia atau tujuan akhir dunia yang lebih dalam. Tapi pangeran menemukan sebuah pemahaman yang ada di dalam pemahaman tersebut adalah bahwa penderitaan sangat menyebalkan tanpa makna. Hal itu menurutnya sama halnya dengan kekayaan. Penderitaan tidak akan bernilai jika dilakukan tanpa ada tujuan. Dan pangeran pun sampai pada kesimpulan bahwa ide besarnya pun ide besar ayahnya sangatlah buruk. Dan ia harus mengalihkan kegiatannya tersebut dengan melakukan hal lain. Kemudian dalam kondisi kebingungan, pangeran menuju ke sebuah pohon besar dekat sungai. Ia lalu duduk di bawah pohon tersebut dan berharap untuk mendapatkan ide besar lainnya. Seperti yang dikisahkan dalam legenda, pangeran duduk selama 49 hari di bawah pohon. Dan dari sana, dalam rentang waktu tersebut, sang pangeran menemukan sejumlah kesadaran yang mendalam. Salah satu kesadarannya adalah bahwa hidup itu sendiri merupakan suatu penderitaan. Orang kaya menderita karena kekayaannya, orang miskin menderita karena kemiskinannya, orang mengejar kenikmatan duniawi menderita karena kenikmatan duniawinya, orang yang tidak merasakan kenikmatan duniawi menderita karena tidak pernah merasakannya. Namun bukan berarti penderitaan itu sama, beberapa dari penderitaan tentu lebih menyiksa ketimbang penderitaan yang lain. Tapi meskipun demikian, kita semua pasti menderita. Lalu tahun berganti tahun, pangeran kemudian mendirikan bangunan filosofisnya dan menyebarkan ajaran tersebut ke pelosok dunia. Filosofis tersebut berdiri dengan prinsip pertama dan utama, bahwa rasa sakit dan kehilangan tidak dapat dielakkan dan kita harus belajar untuk berhenti menolaknya. Pangeran itu kemudian dikenal sebagai Buddha. Manusia adalah makhluk pecinta dan pencari akan makna hidupnya. Dalam pencarian, manusia mengarahkan seluruh eksistensi dirinya untuk mencapai makna hidup yang dapat menghidupkan dirinya dalam keberadaannya sebagai ada di dunia. Manusia terus digerakkan oleh keinginan dan kehendaknya untuk mengendaki apa yang ia inginkan, yaitu makna hidup. Makna hidup yang ingin dicapai oleh manusia adalah hidup yang bahagia. Namun hidup bahagia itu tidak sepenuhnya dicapai oleh manusia karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Tetapi manusia tidak berhenti dari pencarian akan pemenuhan makna hidup. Dengan segala upaya, manusia akan terus berusaha untuk mewujudkan kehendaknya untuk hidup dan bahagia. Dalam pencarian akan makna hidup, yakni untuk menemukan kebahagiaan, manusia tidak terlepas dari penderitaan. Penderitaan ini mengakibatkan manusia tak mampu mencapai kebahagiaan. Sebab penderitaan merupakan bagian dari kehidupan itu sendiri. Penderitaan selalu ada dalam kehidupan manusia setiap harinya. Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa hidup adalah penderitaan, dan makhluk yang paling menderita adalah manusia. Menurut Schopenhauer, manusia menderita karena berani hidup. Manusia ketika menyatakan siap untuk terus menjalani hidupnya, itu berarti ia siap untuk menderita. Manusia tumbuh dan berkembang, dan semua proses kehidupan itu tanpa manusia sadari berasal dari satu hal yang tunggal, yakni kehendaknya sendiri. Kehendak manusialah yang mendorong untuk hidup dan mengalami penderitaan.
Dengan ini semakin jelas bahwa sumber penderitaan manusia adalah kehendak manusia itu sendiri.